Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Putrawan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2019 di kampus di Sekolah Tinggi Agama Islam Syukuriyah Tangerang. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas tafsir mawdu'i perkenalkan iqtisodiyah atau ekonomi. Dimana nanti akan kita bahas sedikit bagaimana tafsir ayat-ayat mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas apa pengertian dan tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan selanjutnya, bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu ayat apa aja yang mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, masuk kita yang pertama yaitu pengertian dan tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, produksi. Secara etimologis, produksi diambil dari kata bahasa Inggris. Itu produk yang artinya menghasilkan. Sedangkan secara istilah, produksi adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, produksi adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu misal adalah tanah, yang mana kita ketahui tanah merupakan salah satu produksi dalam Islam yang dipergunakan dan dikelola guna menambah produksi. Wah, kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak mengajarkan untuk membudidayakan tanah dengan baik. Antara lain, mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan juga memperhatikan bagaimana pengelolaan airnya, tanamannya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Tujuan distribusi dalam agama Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah. Nah, dakwah di sini adalah dakwah terhadap Islam. Sebagai contoh, ketika seorang berzakat yang dialokasikan kepada seorang mu'alaf, yang mana gunanya adalah agar mu'alaf ini menambah kuat keislamannya. Dan ini jelas tujuan dampak distribusi itu sendiri. Nah, dan juga tujuan pendidikan. Contohnya pendidikan terhadap akhlakul karimah, pendidikan sifat-sifat terpuji. Contohnya yaitu suka memberi, sedekah, dan lain sebagainya. Dan juga tujuan sosial dan ekonomi. Toh kita tahu bahwasanya memenuhi kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim adalah poin yang paling penting di dalam sosial dan ekonomi. Dan juga untuk menguatkan ikatan cinta dan sayang di antara individu dan masyarakat. Dan juga andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. Karena kita tahu bahwa kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan. Selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia dalam penggunaan barang dan jasa untuk mengurangi
mengurangi atau menghabiskan daya guna atau manfaat suatu barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mengkonsumsi dengan niat untuk meningkatkan stamina beribadah kepada Allah, niscaya akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, yang kedua yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dalam agama Islam. Produksi ialah Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Adapun teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, dari hadis Nabi ini kita dipersilahkan untuk mengelola semua produksi yang ada. Adapun kaidah dalam berproduksi antara lain adalah yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, dan juga mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. C. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah atau agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan, serta memakmurkan material. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitannya tersebut para ahli fikih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan perlu kifayah yang dengannya manusia bias melaksanakan urusan agama dan dunianya. Itu adalah termasuk kaidah-kaidah ketika dalam berproduksi. Selanjutnya, distribusi dalam Islam. Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan atau belum harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat, baik itu melalui zakat, infak, serta sedekah, dan tak lupa juga dalam masalah waris. Dan selanjutnya adalah konsumsi dalam Islam. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pada konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan. Artinya, konsumsi melampaui tingkat moderat yang busuk dan tidak disengaja Islam. Artinya, ketika mengkonsumsi itu harus sesuai wajar, tidak boleh berlebih-lebihan. Kita mengkonsumsi secara secukupnya aja. Nah, selanjutnya itu bagaimana tafsir tentang ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 16 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yumliku lakum min dar'a wa zaytun wa nakhila wa na'nan wa min kulli thamarat inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, dia menumbuhkan, Allah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, penjelasan menurut Hasbi As-Siddiq di dalam tafsir Al-Quranul Majid 3 menjelaskan bahwa dengan air
Suburlah tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenis dan bentuknya, seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala buah-buahan yang lain untuk menjadi rezeki dan makanan baginya. Sementara menurut penjelasan Al-Marodi tentang ayat ini, yaitu dialah yang menumbuhkan dengan air yang diturunkan dari langit itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan buah-buahan lain sebagai rezeki dan makanan pokok bagi kalian, agar menjadi nikmat bagi kalian dan hujjah atas orang yang kafir kepadanya. Pada penurunan hujan dan lain-lain yang telah disebutkan, benar-benar terdapat dalil dan hujjah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran dari dan memikirkan peringatan-peringatan Allah, sehingga hati mereka menjadi tenang karenanya dan cahaya iman masuk ke dalamnya, lalu menerangi dan mensucikan jiwa mereka. Itulah salah satu tafsir menurut Al-Marwazi. Biji dan bulir jatuh ke tanah, lalu sampai dan menembus bagiannya yang lembab. Kemudian bagian bawah biji dan bulir itu terbelah, maka keluarlah daripada akarnya yang menyebar di dalam tanah. Selanjutnya dari tanah itu keluar batang yang tumbuh. Lalu pada batang itu keluar daun, bunga, biji, dan buah yang mempunyai berbagai bentuk, warna, ciri khas, dan tabiat. Orang yang berpikir tentang hal ini akan mengetahui bahwa Tuhan yang mempunyai kekuatan seperti ini tidak tidak akan mungkin ada sesuatu pun yang menyerupuinya dalam sifat-sifat kesempurnaannya, lebih-lebih mengikuti Allah dan sifat-sifatnya yang paling khusus, yaitu uluhiyah dan hak untuk disembah. Sedangkan dalam hadis ada juga yang menjelaskan tentang produksi. Ini dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami, dan janganlah menyewakannya. Nah, produksi itu dapat meningkatkan kesejahteraan manusia di muka bumi. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi mungkin dapat diukur dengan uang. Sedangkan dalam Islam, kesejahteraan ekonomi terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya konsumsi dan keikutsertaan sejumlah orang dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu distribusi. Di dalam Syarah Al-Hasyar ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'allahu 'ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kay la yakuna dawlatan bainal 'ayyi minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Di dalam tafsir Al-Jalalain ditafsirkan, apa saja harta rampasan atau pa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota seperti tanah Sofra, Lemhai Purro, dan tanah Yambuk, maka adalah untuk Allah. Dia memerintahkannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Untuk Rasul, orang-orang yang mempunyai atau memiliki hubungan kekerabatan, yaitu kaum kerabat Nabi dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim, yaitu anak-anak kaum muslimin yang bapak-bapak mereka telah meninggal dunia, sedangkan mereka dalam keadaan fakir atau orang-orang miskin, yaitu orang-orang muslim yang serba kekurangan dan orang-orang yang dalam perjalanan, yakni orang-orang muslim yang mengadakan perjalanan lalu terhenti di tengah jalan karena kehabisan bekal, yaitu yakni harta pa'i itu adalah hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta 4 golongan orang-orang tadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembagiannya, yaitu bagi masing-masing golongan yang 4 tadi seperlimanya, dan sisanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya janganlah lafal kai di sini bermakna lam, dan sudah kai diperkirakan adanya lafal lam. Ini maksudnya dalam kalam Allah ini, karena dalam itu sedikit membahas tentang dan sejumlah suratnya, bahwasanya lafaz kai yang di sini
bermakna la, dan sesudah kata la itu diperkirakan adanya lafal an. Kalau secara maknanya, supaya janganlah harta baik itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian, dan apa yang telah diberikan kepada kalian oleh Rasul, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman. Dalam fikih disebutkan tentang bagaimana harta baik itu, seperti dalam kitab fikih Fathul Qorib, yang mana harta baik itu diambil dari kata Fa'idha Roja'ah, kembali ketika ia kembali. Kemudian digunakan untuk menunjukkan arti harta yang kembali dari orang kafir kepada kaum muslimin. Adapun secara syarak, harta baik itu adalah harta yang dihasilkan dari orang-orang kafir tanpa keterangan dan tanpa mengerahkan kuda dan unta seperti harta jizyah dan 10 harta dagangan. Dalam hadis juga Rasul menyebutkan tentang distribusi itu, yang artinya siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harta yang paling tinggi dengan tujuan mengejek orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat-ayat konsumsi, mana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Ini langsung aja artinya ya, tentang surah Al-Jalalain. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik-baik, maksudnya yang halal, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang dihalalkan itu, jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah. Artinya kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk makanan halal. Dan juga di dalam tafsir Kamanak dan tafsir Al-Misbah dalam surah Al-Baqarah ayat 172 tadi ditegaskan agar seseorang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikannya itu haruslah disyukuri. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah, sambil menggunakannya sesuai tujuan penganugerahannya atau menempatkan pada tempat semestinya. Nah, dalam hadis juga disebutkan tentang konsumsi, misalnya makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Manusia diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah. Namun, kedua fungsi tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kesehatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Melihat pentingnya kesehatan tersebut, Islam memiliki perspektif tersendiri tentang kesehatan, yaitu mengkonsumsi yang baik dan bergizi. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pelajaran ini yaitu setelah kita mengetahui pelaku ekonomi yang harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita sebagai media untuk kehidupan di dunia ini, lalu kita diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, kaum miskin, kaum kerabat, dengan cara yang baik tanpa kikir dan boros. Dalam konteks produksi, tentu saja produksi muslim sama sekali sebaiknya tidak tergoda oleh kebiasaan dan perilaku ekonom-ekonom yang bersifat menjalankan dosa, memakan harta terlarang, menyebarkan permusuhan, berlawanan dengan sunnatullah, dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Di lain pihak, dalam faktor lainnya yaitu konsumsi, seorang konsumen muslim
tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang dan jasa, tetapi juga kepuasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga harus kita penuhi sebagai seorang muslim yang bertakwa. Hal ini berarti kepuasan seorang muslim tidak hanya sebagai fungsi jumlah barang yang dikonsumsi, tetapi juga sebagai fungsi dari sedekah. Dalam konseptual, konsumsi yang tercermin dari ayat-ayat yang ditampilkan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh konsumen. Mungkin sekian dalam pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum